Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniati Jelamundo dengan stambuk A1H12002, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan. Bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu lain, karena ilmu hanya terbatas pada empiris saja, persoalan empiris, sedangkan filsafat mencakup yang empiris atau yang tampak, yang non-empiris, metafisika tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu terbagi menjadi 3. 1. Filsafat dan hikmah. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, atau biasa disebut dengan hikmah. 2. Pengertian ilmu. Ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk merangkam gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. 3. Persamaan dan perbedaan filsafat. A. Persamaan mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. 2. Memberi pengetahuan mengatasi hubungan antara kejadian yang kita alami dan memajukan sebabnya. 3. Memberikan pandangan yang bergandengan. 4. Mempunyai metode dan sistem. 5. Memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. B. Perbedaan. Perbedaan terbagi menjadi 5. 1. Objek material. 2. Objek formal. 3. Pelaksanaan. 4. Muatan. 5. Lingkupan. Tujuan filsafat ilmu terbagi menjadi 5. 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di bidang. 3. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. 4. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu yang mengembangkannya. 5. Mempertegas bahwa tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Tlahnus 624 sampai 548 SM. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. B. Anaximandros 610 sampai 540 SM. Ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya yang dinamakan amphoron. 3. Parmenides 515 sampai 400 SM. Ia mengemukakan bahwa gerak dapat perubahan atau mungkin terjadi. 4. Pythagoras 580 sampai 500 SM. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini tetap dari bilangan 6, 5. Pythagoras 481 sampai 411 SM. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau humanisme. 7. Socrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian dari sendiri. 8. Plota 429 sampai 347 SM. Menurutnya kebenaran umum itu adalah bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di dalam
di alam idea. 8. Aristoteles 384 sampai 322 SM. Ia berlogika yang mendasar pada analisis bahasa yang disebut siologisme, yang isinya: 1. Semua manusia akan mati. 2. Sokrates seseorang manusia. 3. Sokrates akan mati. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat yang ke dunia Islam. 2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dan Islam. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad 15 sampai 16 M. 2. Zaman modern abad 17 sampai 19 M. 3. Ilmu yang berbaris Renaissance dan empirisme. Terbagi menjadi 2. 1. Renaissance, empirisme. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Kemajuan ilmu zaman komputer. Zaman komputer adalah era tahun-tahun akhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu komputer adalah: 1. Santri priai abangan. 2. Munculnya teknologi rekayasa genetika. 3. Munculnya teknologi informasi. 4. Munculnya teknologi partikel elementer. 5. Sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. 1. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata yang bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara etimologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Islam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. 1. Pengetahuan biasa. 2. Pengetahuan ilmu. 3. Pengetahuan filsafat. 4. Pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. A. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatannya untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat pramila dengan pengetahuan ilmiah. B. Ilmu. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang didasar melakukannya umat manusia memperoleh sesuatu pengetahuan. 2. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan terbagi menjadi 2. A. Realisme. B. Idealisme. 2. Sumber pengetahuan terbagi menjadi 4. A. Empiris. B. Realisme. C. Intuisi. D. Wahyu. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. 1. Kebenaran epistemologi. 2. Kebenaran antropologis. 3. Kebenaran semantis. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Menurut Al-Ghazali. 1. Ilmu syariah. 2. Ilmu akiyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani. Ontos ada dan logos itu. Menurut istilah ontologi ialah ilmu yang mengetahui tentang hakikat yang ada, yang merupakan implemen yang memperbentuk jasmani, konkret maupun rohani, abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemakaian
antropologi. 1. Menonisme antropologi 580 sampai 528 SM. Paham ini mengungkapkan bahwa hakikat yang asal dengan hakikatnya hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. A. Materialisme. B. Idealisme. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari hakikat sebagai asal sumbernya, yang hakikat materi, ruhani, benda, dan ruh, jasa, dan spirit. 3. Pluralisme. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nihil atau tidak ada. Istilah ini mengandung 3 profesi tentang realitas. 1. Tidak ada satupun yang eksis. 2. Bila sesuatu itu ada, tidak ada yang diketahui. 3. Sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, dapat kita bertahun kepada orang lainnya. 5. Agnostites. Aliran ini menyatakan bahwa manusia pernah hidup sebagai aku umum, tetapi individual yang sama sekali unik dan tidak dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasar serta penanggulangan atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya 1. Metode induktif. 2. Metode deduktif. 3. Metode positivisme. 4. Metode kontemplatif. 5. Metode dialektif. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksio yang berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dinilai. 3. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. 1. Estetika menilai perbuatan manusia. 2. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengetahuan lama kendang yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkupan fenomena di sekitarnya. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi atau manusia tanpa bahasa tidak berkomunikasi. 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi 5. 1. Koordinasi kegiatan-kegiatan masyarakat. 2. Penerapan pemikiran dan pengungkapkan. 3. Penyampaian pemikiran dan persoalan. 4. Penyerangan jiwa. 5. Pengurangan kegoncangan. 2. Bahasa sebagai sarana berikut ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, dan di mana bahasa merupakan alat berkomunikasi untuk menyelenggarakan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif mengandung deduktif.
3. Bahasa ilmiah dari bahasa Indonesia. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dengan kegiatan ilmiah. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menurut serta menanggapi ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang mendukung serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang kita simpulkan. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa adalah dikarenakan bahasa yang mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dan terdapat pada manusia. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistika. Pengetahuan statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip metode produser yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. 1. Abraham Demotre 1667 sampai 1754 mengembangkan teori gelar atau keliruan. 2. Tom Hess Simprose 1757 menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu yang distribusikan yang disetujui dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. 3. Pierre Simon dan Laplace 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep definisi dan Simpson. 8. Fisher 1890 sampai 1962 menganalisis variasi dan covariasi, uji signifikans dan teori tentang pikiran. 3. Hubungan antara ilmu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang seluruh proses berpikir ilmiah. 2. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir induktif, matematika mempunyai peranan dan deduktif. 4. Statistika mempunyai peranan yang dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan dan statistika terbagi menjadi 2. Tujuan kegiatan praktis, tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistika dan cara berpikir induktif. 6. Peranan statistika dan tahap-tahap metode keilmuan. 7. Penerapan statistika. C. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir yang benar dan baik. 1. Mencintai kebenaran. 2. Mengetahui apa yang sedang dijelaskan. 3. Mengetahui apa yang sedang dikatakan. 4. Perbedaan yang pembagian dan sistematis. 5. Mencari definisi yang tepat. 6. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan. 7. Menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain.
Demikianlah materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.